Smart listeners, saya kembali membahas hal-hal yang perlu Anda lakukan ketika memutuskan untuk menikah kembali setelah pasangan meninggal dunia atau malah bercerai. Bagi Anda yang berpisah akibat perceraian, maka kemungkinan akan meninggalkan trauma akibat kegagalan pernikahan sebelumnya tentu sedikit banyak lebih besar daripada pasangan yang meninggal. Agar pernikahan kedua ini memberikan kebahagiaan, maka ada beberapa jurus jitu yang perlu Anda lakukan. Kali ini saya akan membahas 2 tips dulu ya. Pertama, mempersiapkan kesehatan fisik dan mental. Jika pada pernikahan pertama Anda sangat bersemangat mempersiapkan kesehatan fisik dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan laboratorium yang menunjang, maka pada pernikahan selanjutnya semangatnya justru lebih ditingkatkan. Apalagi jika pernikahan dilakukan di atas usia yang tidak lagi muda, maka potensi masalah yang berhubungan dengan kesehatan fisik perlu diantisipasi. Misalnya, Anda memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus ataupun jantung yang sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan seksual, pengobatan rutin dan sebagainya. Nah, bagi calon istri yang sudah berusia di atas 45 tahun ataupun menuju masa menopause, maka calon suami harus mengerti bahwa dia tidak bisa berharap banyak untuk memiliki keturunan dari sang istri. Contoh beberapa kondisi kesehatan seperti ini perlu dibicarakan sedini mungkin agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, Anda wajib melakukan konseling pernikahan. Konseling kali ini bukan sekedar Anda ingin mendapatkan ilmu bagaimana cara menjadi istri ataupun suami yang baik, tetapi ada yang lebih spesial untuk Anda pahami, yaitu Anda dan pasangan perlu mengetahui apa saja potensi yang akan menimbulkan konflik dalam pernikahan kelak. Saya bukannya ingin membuat Anda pesimis dengan pernikahan selanjutnya, tetapi kejujuran untuk melihat bagaimana kondisi mental Anda ini sangatlah penting. Apakah Anda masih menyimpan kemarahan dan dendam dengan sang mantan? Apakah Anda masih belum memaafkan dia yang telah menimbulkan luka batin? Apakah Anda masih terbayang-bayang dengan kebaikan dan perhatian sang mantan? Jika hal ini yang masih Anda rasakan, please, saya minta Anda untuk fokus menyembuhkan luka batin dan mulai hari ini bertekadlah untuk move on dari mantan. Selain itu, pentingnya Anda konseling ke konselor pernikahan adalah untuk menjaga kewarasan Anda. Seperti kita ketahui bahwa saat sedang jatuh cinta, logika kurang bermain dan mudah mengabaikan masalah-masalah kecil. Padahal kalau dibiarkan lama-kelamaan bisa menumpuk jadi masalah besar. Bahkan yang lebih parah lagi adalah kondisi jatuh cinta membuat Anda buta dan tidak mau tahu dengan kesalahan yang nyata dari sang calon. Kedua, berjanjilah untuk tidak membanding-bandingkan sang calon pasangan halal dengan mantan Anda. Saya beberapa kali membahas terkait bahaya membanding-bandingkan anak. Ya sama, anak yang masih kecil aja gak mau dibanding-bandingkan, apalagi pasangan Anda kelak. Apalagi Anda membandingkan penghasilan suami sebelumnya dengan saat ini, mengatakan bahwa mantan sangat perhatian dan sejenisnya. Begitu pula ketika Anda mengatakan bahwa masakan mantan istri lebih enak, lebih pinter ngurus anak ataupun lebih sabar. Artinya sejak awal Anda sudah mengajak pasangan memasuki mode otak berperang. Pertanyaannya, mengapa ada sebagian orang yang masih terjebak dalam perilaku yang menyakitkan ini? Karena saat ini mereka masih belum mampu melihat kebaikan pasangannya dengan lebih detil. Akhirnya membuat mereka mengingat-ingat masa lalu dan mulai membandingkan pasangan yang ada dengan mantan. Mungkin ada yang berdalih, saya hanya sebatas mengingat-ingat dan itu hanya berada dalam pikiran saya aja. Jika itu yang terjadi, saya pun memohon agar Anda stop terobsesi dengan mantan
walaupun hanya di pikiran saja. Tahukah Anda bahwa pikiran dan tubuh itu saling terhubung? Jadi apa yang Anda pikirkan cepat atau lambat akan direalisasikan oleh tubuh. Smart listeners, mungkin harapannya membanding-bandingkan pasangan halal dengan mantan adalah ingin diperlakukan persis seperti perlakuan mantan, sehingga berharap mendapatkan kenyamanan yang dulu Anda rasakan. Mohon maaf jika itu keinginan Anda, justru yang Anda dapatkan adalah nol besar. Bukan kenyamanan yang Anda dapatkan, tapi seonggok luka dalam hubungan. Jika pasangan saat ini belum mampu memberikan kenyamanan yang Anda harapkan, justru tugas Anda lah membuat dia mampu menghadirkan kenyamanan bagi Anda.